Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Puspitasani. Saya adalah mahasiswa Mars UMY angkatan 21. Di sini saya akan mereview jurnal yang bertemakan tentang arsitektur rumah sakit dan healing environment. Judul jurnal kali ini adalah Enhancing Healing Environment and Sustainable Finishing Materials in Healthcare Buildings. Nama jurnal Buildings, penerbit MDPI tahun 2022 yang terindeks Q1 Scopus. Latar belakang dari jurnal ini adalah kesehatan dan kedokteran merupakan bidang spesialisasi sosiologi yang penting karena mempelajari hubungan antara masyarakat dan sistem kesehatan. Namun saat ini sedang menghadapi tantangan global yang berkembang sangat pesat. Tema penting dalam sosiologi kesehatan dan kedokteran adalah adanya perubahan demografi dan perilaku masyarakat. Mempelajari hubungan antara desain fasilitas perawatan kesehatan dan pengalaman pasien menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sosiologi kesehatan memiliki potensi untuk berkembang di luar bidang, seperti pembangunan berkelanjutan, studi lingkungan, dan perencanaan kota dan komunitas. Healing arsitektur. Healing arsitektur merupakan ciri dari desain fasilitas kesehatan saat ini. Adanya fitur-fitur canggih dari desain bangunan perawatan kesehatan terbaru yang ternyata secara positif dapat mempengaruhi hasil pengobatan pasien. Misalnya penggunaan lampu LED, penggunaan cat dinding untuk menyerap kelembapan dan pengendalian bau. Istilah healing arsitektur merupakan disiplin khusus dari lingkungan untuk bangunan perawatan kesehatan yang menyelidiki pengaruh lingkungan terhadap proses penyembuhan dan pemulihan pasien. Healing arsitektur sendiri itu juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan pasien dan perubahan pada layanan psikiatri. Namun, kesadaran tentang bagaimana desain rumah sakit itu dapat mempengaruhi kesembuhan pasien itu ternyata masih sangat terbatas. Dalam penelitian ini, memiliki kesenjangan tentang literatur mengenai ketersediaan pendekatan terpadu untuk memastikan lingkungan penyembuhan yang tepat. Ada beberapa standar internasional untuk memastikan green building dan keberlanjutannya seperti LEED dan WELL. Namun sulit untuk mengadopsi di beberapa standar. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengembangkan suatu alat penilaian terpadu untuk memastikan lingkungan penyembuhan dan keberlanjutan di gedung perawatan kesehatan. Alat ini akan mengintegrasikan standar perawatan kesehatan LEED, standar bangunan WELL, dan metode kromoterapi yang bertujuan untuk mendukung dalam proses pengambilan keputusan, desain interior, dan klien untuk mengidentifikasi spesifikasi material interior yang kompatibel dengan rumah sakit. Lalu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan alat penilaian terhadap healing environment di fasilitas kesehatan, terutama material finishing interior yang berbasis standar keberlanjutan seperti LEED dan WELL dengan kromoterapi. Metode ini menggunakan atau dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap suatu kelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari insinyur yang memegang sertifikasi LED dan atau WELL, anggota insinyur spesialis desain interior, insinyur spesialis green buildings, anggota tim medis yang memiliki pengalaman dalam perawatan kesehatan, serta produsen yang sebelumnya telah mempunyai sertifikasi green buildings. Penelitian ini akan mengadopsi standar kesehatan LEED, standar bangunan WELL, dan metode kromoterapi. Standar LEED sendiri itu sebenarnya sering digunakan
untuk sistem penilaian green building terutama untuk rumah sakit. Lalu standar WELL merupakan pendekatan holistik terhadap kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir, metode kromoterapi atau sering disebut sebagai terapi warna itu dapat meningkatkan fisik manusia, emosional, spiritual, dan mental. Lalu bagaimana hasilnya? Dari penelitian ini ternyata healing arsitektur itu dapat menciptakan pengalaman positif bagi pasien, staf, dan pengunjung. Salah satu pendekatan dasar untuk menciptakan healing environment adalah dengan mengidentifikasi alat penilaian untuk material finishing interior. Penelitian ini dilakukan di KFU Hospital di Saudi Arabia. KFU Hospital sendiri merupakan rumah sakit pendidikan yang terdiri dari 164.000 meter persegi pada 11 lantai untuk gedung utama dan 18.000 meter persegi pada 4 lantai gedung rawat jalan sebagai tempat penelitian. Nah, penelitian menggunakan checklist LEED WELL Chromotherapy. Dokumen komprehensif berisi spesifikasi, gambar, dan papan suasana yang secara khusus disetujui untuk ruang medis dan non-medis, bahan interior, serta proses pelaksanaan proyek. Setelah mengadopsi sistem ini, Rumah Sakit KFU dapat memperoleh sertifikasi LEED emas. Nah, hal ini merupakan pencapaian yang signifikan dalam penelitian ini. Lalu apabila healing environment dikembangkan di Indonesia bagaimana? Secara konsep, penerapan healing environment di Indonesia itu merupakan langkah yang positif, mengingat banyaknya tantangan kesehatan fisik dan mental yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat. Healing environment mengacu pada desain dan pendekatan lingkungan yang mendukung pemulihan fisik, emosional, dan psikologis seseorang. Prinsipnya, desain fisik yang mendukung kesembuhan sebagai contoh tata cahaya alami akan meningkatkan kenyamanan dan ritme sirkadian pasien, ventilasi udara, serta penggunaan material yang dapat mengurangi suara itu dapat menurunkan kebisingan, menyediakan fasilitas untuk mendukung psikologis dan spiritual seperti ruang meditasi atau tempat ibadah yang nyaman. Manfaat healing environment di rumah sakit sendiri sebenarnya dapat mempercepat pemulihan pasien, mengurangi tingkat stres tenaga medis, serta meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, dan dapat menurunkan atau mengurangi resiko infeksi nosokomial. Apabila kita di Indonesia menerapkan healing environment di rumah sakit sendiri ini, tentu juga akan mempunyai banyak tantangan ya. Tantangan yang akan dihadapi sendiri itu yang pertama adanya biaya renovasi yang cukup tinggi, kurangnya kesadaran akan pentingnya desain rumah sakit, serta terbatasnya lahan di area perkotaan. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.